Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Produksi Harapana Record bekerja sama dengan Kalbe Farma. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Rokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, setelah selama 7 hari 7 malam dikodok di kolam lumpur bergolak, Brahma sembuh dari luka dalamnya yang sangat parah, namun badannya masih terasa lemah. Untuk itu, dia mulai berlatih menyegarkan tubuh. Sementara itu, Harnum dan Pramita yang sedang menempuh perjalanan menuju ke Goa Pantai Selatan telah sampai di desa Baros. Perjalanan mereka cukup lancar, tidak mengalami peristiwa atau hal-hal yang tidak diingini. Begitu pula pertemuannya dengan si Rawon, seorang pengemis, tidak mereka anggap luar biasa, karena si Rawon memang nampaknya hanyalah pengemis biasa. Tadi malam kita benar-benar dapat istirahat dengan baik, sehingga pada pagi hari ini badan kita rasanya segar sekali. Ya, dan kuda-kuda kita juga, aku lihat sudah segar, siap untuk kembali meneruskan perjalanan. Ya, kita akan menempuh perjalanan dengan tenaga baru. Ya. Kamita, lihat, Ada apa? Rawon. Rawon? Mana? Tuh, di seberang jalan, di samping sebuah rumah, sedang duduk. Oh, Paling juga minta uang. Pura-pura berlagak pilon, padahal ingin kesini, tapi malu. Pengemis kok malu? biarlah kita kasih uang lagi dia. Uang kita kan masih banyak. Jangan banyak-banyak, Tuman. Rawon, sini. Nyegat yang lewat, Neng. Nyegat siapa? Biasa, Neng. Sarapan. Rawon, nih. Tapi tidak banyak, cuma 15 ketip. Aduh, terima kasih, Neng. 15 ketip juga banyak. Bagi saya bisa beli nasi 10 piring. Ya sudah, sana. Beli nasi ke warung ya. Iya, terima kasih, Neng. Permisi. Ayo Kamita, kita kan sudah makan. Sekarang kita bereskan perlengkapan kita, lalu pasang pelana dan segera berangkat. Ayo. Wah, kita menghadapi jalanan yang sulit, Kamita. Iya, jalan di lereng tebing yang curam. Di sebelah kiri bertebing dinding karang, di sebelah kanan jurang yang dalam. Terpaksa kita harus turun dari kuda. Sebab jalan hanya setapak. Kalau naik kuda, bisa terpleset jatuh ke dalam jurang. Ya, kita jalan kaki saja. Hop! Ya! Hop! Ya! Sebelah kanan kita sebenarnya tidak terlalu dalam dan tidak mengerikan. Tapi kalau jatuh sakit juga. Kita mungkin tidak akan apa-apa, sebab bisa melompat-lompat. Tapi kalau kuda yang jatuh, wah, bisa patah kakinya. Iya. Kamita, itu lihat di depan. Si Rawon, ha? Si Rawon pengemis itu? Iya. Kok berada di depan kita? Padahal tadi pagi dia masih makan di warung nasi. Waktu kita berangkat, dia masih makan. Iya, masih. Kita berangkat lebih dulu dari dia, dan kita menunggang kuda.
Satu harian penuh kita memacu kuda dalam kecepatan tinggi. Jangankan si Rawon, pengemis tua itu, meskipun anak muda, tidak mungkin bisa melebihi kecepatan. Tapi kok dia sudah berada di depan kita ya? Lewat jalan mana dia? Kok lebih duluan sampai di sini? Rawon! Wah, benar si Rawon. Bukan pengemis yang lain. Kau mau kemana, Rawon? Cari makan. Tunggu! Mau apa? Nih, mau tidak? Ya. Kalau lihat duit, langsung ijo matanya. Hati-hati. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Nanti kau terpeleset jatuh ke jurang. Pelan-pelan saja, Rawon. Duitnya tidak akan lari. Lihat, Harnung. Si Rawon itu meniti jalan dengan susah, agak tersiok-siok. Mana mungkin dia bisa melebihi kecepatan kita yang menunggang kuda sampai di sini. Iya. Mana uangnya? Nih, 15 ketip. Nanti dulu. Jawab dulu pertanyaanku. Mau tanya apa? Pokoknya kau harus menjawab dengan jujur ya. Kalau tidak jadi aku memberi uang. Tapi kalau jujur, aku tambah jadi 1 ringgit. 1 ringgit? Nah, kau mau kemana? Ya, pengemis mana punya tujuan. Pokoknya jalan kemana saja yang ada nasi. Kenapa kau bisa lebih cepat dari kami sampai di sini? Ya, motong jalan, Neng. Hah? Motong jalan? Iya, Lewat mana? lewat Rawa Badot. Rawa Badot. Iya. Di mana itu? Ya, itulah karena kau tidak tahu, jadinya kau lewat jalan biasa. Makanya perjalanan kalian lambat. Mana bisa lewat rawa. Bisa mati terbenam. Rawanya ini lain, bukan rawa biasa. Rawa dimanapun sama, Rawon. Cairan lumpur. Itu rawa lumpur, kalau ini rawa kolam. Rawa kolam? Iya, lebih banyak airnya, luas sekali, hampir mirip danau. Oh, paya-paya. Iya, itu. Bilang dari tadi. Bikin orang bingung saja. Paya-paya kan cukup dalam. Kamu berenang ya? Di tepi rawa Badot itu banyak rumah penduduk. Aku numpang sebuah rakit yang mau mencari ikan gabus gitu. Oh. Ayo 1 ringgit, Neng. Aku kan sudah menjawab pertanyaanmu. Nih, 1 ringgit. yuk kita jalan sama-sama. Iya, kalian naik kuda, aku jalan kaki, mana bisa bareng gitu. Sepanjang jalan ini saja. Nanti kalau sudah sampai di tepi hutan sana, kau boleh pergi sesukamu. Iya. Kita sudah sampai di dataran di tepi hutan. Sekarang kita bisa menunggang kuda lagi. Rawon, kudanya cuma 2. Ya, tidak apa. Aku biasa jalan kaki. Panah. Loh. Awas, ada serangan gelap. Aduh, siapa sih yang main-main panah ini? Selamat datang, nona-nona cantik. Perampok! Tentu kalian mau lewat hutan ini. Iya. Upeti. Apa? Upeti? Iya. Siapa yang lewat hutan ini harus bayar upeti. Upeti apa? Apa saja. Uang, pakaian, perhiasan, dan lain-lain sebagainya. Kenapa harus begitu? Hutan siluman ini wilayah kekuasaanku. Kalian siapa? Dedemit. Oh, komplotan kalian ini namanya gerombolan Dedemit? Ya, Kalau kami tidak mau membayar upeti, bagaimana? kalian berdua harus jadi istriku. Rawon! Gimana? Kalau aku Kau si manusia jelek, dibuang saja ke sungai. Ya, jangan begitu, saudara. Memangnya hutan ini saudara yang tanam. Diam kau, kerempeng. Ya, sebelum saudara lahir, hutan siluman itu kan sudah ada. Jadi saudara bukan yang punya. Diam. Hutan Jangan ngoceh.
Ya, hutan itu milik bersama, saudara. Mau diam tidak? Saya mau diam asal RM1. Apa? RM1? Iya, buat beli nasi. Orang mau minta duit malah diminta. Ya, pokoknya RM1 lah, saudara. Nih, RM1. Aduh, kenapa saya dicambuk? Saya bukan kerbau. Aduh, ini. Cambuk Aduh, sakit ini. Aduh. kakinya. Walau. Kuatnya. Aduh. Bertindak, kasihan si Rawon dicambuki terus-menerus. Inilah kesempatan untuk melihat sandiwara. Sandiwara? Iya, maksud saya, si Rawon itu pengemis biasa atau bukan? Si Rawon menggigit kaki begal itu. Tumit kaki si begal digigit si Rawon. Iya, terus. Jangan dilepaskan Rawon. Ayo Rawon, gigit terus. Gigit. Mau kemana kamu? Ayo, gigit terus. Lepaskan dia. Si Rawon dikeroyok. Anak buah perampok itu mengeroyok si Rawon. Ayo, cepat tolong dia. Si Rawon dipukuli dan dibacok-bacok. Ayo cepat, tenang Kamita, tenang. Tolong dia. Kenapa anak buah perampok itu selalu mencerit-cerit sambil memegang perutnya? Lihat Kamita, anak buah perampok itu sekarang bergulingan di tanah. Nih, pemimpin kalian. Hah? Pemimpin perampok itu mati, Harnom? Ya, dia mati. Ulat tumit kakinya putus, digigit oleh si Rawon. Apa maksudmu main sandiwara? Ya, saya bukan pemain sandiwara kok. Pura-pura jadi pengemis, padahal kau seorang tokoh sakti. Apa itu bukan sandiwara? Saya bukan pengemis kok. Ya, pengemis sakti. Saya tidak sakti kok. Pemimpin perampok itu kau gigit kakinya sampai mati. Itu tandanya kau sakti. Urat tumit kaki itu titik kelemahan manusia. Jangankan sama orang tua, digigit anak kecil saja bisa putus. Lalu anak buah perampok yang jumlahnya 20 orang itu, semuanya bergelimpangan. Itu karena apa? Kalau tidak dikerjakan oleh kamu. Mereka kebanyakan makan sambal atau makanan yang kotor-kotor. Maklum di dalam hutan, makan makanan tidak dicuci dulu jadi sakit perut. Rawon, kau jangan ngaco. Iya kok. Coba tadi kalau minta ini pada saya pasti sembuh. Apa itu? Entrostop. Entrostop. Iya, obat sakit perut. Rawon, kalau kau tidak mau mengatakan siapa kau sebenarnya, tidak apa-apa. Asal kau tidak berbuat jahat terhadap kami. Kalau coba-coba main gila, aku tantang kau bertarung. Kalau perlu mengadu jiwa. Jangan. Rawon, jangan begitu pada kami. Kami kan selalu baik kepadamu. Iya, kau sering ngasih uang padaku. Sudah RM2.15 ketip. Nah, kenapa kau masih mengikuti kami saja? Tidak mengikuti kok. Ayo, katakanlah membuntuti, ya enggak? Oh, tidak membuntuti kok. Iya, katakanlah apa namanya, semaumu. Tapi yang jelas, kau selalu muncul di hadapan kami. Numpang. Numpang? Numpang arah. Maksudmu apa, Rawon? Numpang arah itu apa? Aku mau ke desa Jampang, tapi tidak tahu jalan. Oh. Nah, kebetulan kalian mau ke desa Halimun. Ya, aku numpang. Sebab kalau mau ke desa Halimun, melewati desa Jampang. Begitu kata Ranggaweni. Ranggaweni?
Iya, saya kenal baik dengan Ranggaweni. Dia sering memberi saya uang gitu. Oh, jadi waktu Ranggaweni berbincang-bincang dengan kami, kau ikut nguping ya? Iya, Ke desa Jampang mau apa, Rawon? nengok cucu. Oh iya? Kangen sambil apa itu ya, pokoknya kangen sama cucu gitu. Ya, sudahlah. Ayo kita berangkat bersama-sama. Wah, kalian nunggang kuda, aku bisa ketinggalan terus. Sudahlah, jangan pura-pura terus, Rawon. Biarpun kami menunggang kuda, kau pasti lebih cepat dari kami. Ya, mudah-mudahan. Lumayan. Kekuatanku sudah banyak kemajuan. Sehingga aku sudah bisa mengerahkan ilmu pukulan tapak saketi. Meskipun belum seutuh dulu. Aku heran sekali pada ajian serat jiwa itu. Biasanya sebuah ilmu, meskipun berhasil merobohkan musuh, dan musuh terluka dalam, tapi tidak akan sampai melenyapkan semua ilmu kedikjayaan yang dimilikinya. Tapi ajian serat jiwa itu, selain membuatku luka parah, juga semua ilmu kedikjayaanku lenyap. Ya, tapi tak apa. Pokoknya asal tidak lenyap untuk selamanya saja. Sebab dengan begitu, aku tidak perlu mengulangi lagi dari nol. Kalau dari mula pertama lagi, wah, diperlukan waktu 15 tahun. Keburu tua. Iya, aku akan coba sekali lagi ilmu pukulan tapak saketiku. Lihat, di bawah sana ada sungai besar. Pasti Sungai Cimandiri. Di sebelah mana tempat penyeberangannya ya? Cari saja tempat yang dangkal. Bagaimana, Rawon? Iya, daripada nyebrang pakai perahu, lebih baik nyebrang di tempat yang dangkal gitu. Pakai perahu atau rakit kan lebih enak. Kuda bisa dinaikkan ke atas perahu atau rakit, ya kan? Iya, kalau perahunya besar. Kalau rakit sih memang besar, tapi kelihatannya wah di sini jauh ke kampung, sehingga sulit mencari tempat penyeberangan, Neng. Ya, sudahlah. Cari tempat yang dangkal. Iya, Sekaligus cari tempat penyeberangan. begitu juga bagus. Sudah 1 hari penuh kita menyusuri sungai ini. Jangankan sebuah kampung, sepotong manusia pun tidak kita jumpai. Sabar, Harno. Ayo kita terus ke hilir. Biasanya di Muara suka ada kampung nelayan. Kita sudah terlalu jauh dari sasaran semula, Kamita. Nanti kita bisa kehilangan arah. Nanti di seberang sungai, kita bisa bertanya pada orang yang kita jumpai. Percayalah, tidak akan kesasar. Pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa. Makanya, kalau bepergian itu jangan bawa kuda. Jadi kalau mau nyebrang sungainya ya tidak berabe. Jalan kaki? Wah, bisa 3 tahun baru sampai. Aku yang sudah tua saja jalan kaki. Masa kalian yang masih muda-muda tidak kuat? Bukan soal kuat atau tidak kuat, Rawon. Tapi kami memburu waktu. Mau ngejar apa sih kalian ini? Teman kami di desa Halimun sedang sakit parah. Perlu secepatnya ditolong. Oh, kalian ini tabib? Iyahkan sajalah Kamita, biar diam. Kalian berdua ini kok bisa berteman? Padahal sifat kalian jauh berbeda. Kau Ranum. Apa? Ranum? Enak saja merubah nama orang. Kedengarannya memang gitu. Harnum? Iya itu. Apa? Num itu. Kalau yang ini Sasmita. Kok Sasmita? Pramita, Rawon. Iya gitu itu. Iya. Ngomong saja tidak beres. Mau cerita segala macam. Iya. Kau siapa? Pramita. Kalem, lembut dan sabar. Harnum keras, ketus, judes, tidak sabaran. Kok bisa cocok? Mau cocok, bisa. Mau tidak cocok juga bisa. Jadi tergantung bagaimana kita, ya kan? Pinter. Kok jadi begini? Bagaimana, Kamita? Makin ke hilir, malah makin lebar dan dalam sungai ini. Iya ya. Nah, banyak pohon bambu di sini.
melihat pohon bambu, kamu kok girang? Kenapa sih, Rawon? Membuat rakit. Oh, iya betul juga. Daripada capek-capek menyusuri sungai mencari tempat penyeberangan, lebih baik membuat rakit sendiri, ya enggak? Paling lama juga 2 hari. Baiklah, Kalian nebang pohon bambu, ya. Aku mencari rotan untuk pengikatnya. Ya. Ya, bagus. Semua ilmu kedikjayaan yang aku miliki sudah kembali dengan sempurna. Aku sudah kembali menjadi Brahma yang utuh, Brahma yang pendekar, Brahma yang raja. Ya, sekarang aku sudah berani masuk ke dalam ruangan pribadi kakek Astagina. Sebab aku pasti sudah bisa menggempur penutup pintu ruangan rahasia tersebut. Ya, sekarang aku masuk ke dalam gua. Ini adalah ruang utama. Ruangan yang paling lebar di antara sekian banyak ruangan di dalam gua ini. Di ruang utama dalam gua inilah aku belajar berbagai ilmu kedikjayaan dengan bimbingan kakek Astagina selama 5 tahun. Dan setelah itu, keluar gua, pelajaran diteruskan dengan mengambil 2 tempat. Di luar gua, di alam bebas, dan di dalam gua ini. Setelah itu kakek Astagina pergi, entah kemana. Dan sampai sekarang setelah 20 tahun, tidak pernah bertemu lagi denganku. Tapi peninggalan kakek Astagina masih banyak yang disimpan di dalam gua ini. Baik berupa buku-buku ataupun senjata. Di dalam ruangan sebelah sana itulah, di pojok kanan gua, dulu waktu kecil aku pernah masuk. Dan di dalam ruangan yang merupakan kamar pribadi kakek Astagina itu, aku melihat banyak buku-buku dan berbagai jenis senjata tajam. Sekarang aku akan masuk ke dalam ruangan kamar pribadi guruku kakek Astagina. Bukan aku lancang dan tidak menghormati guru. Akan tetapi, aku sangat membutuhkan suatu petunjuk. Yang mudah-mudahan petunjuk itu berupa suatu pelajaran yang bisa mengatasi ajian serat jiwa. Ajian serat jiwa. Aku akui, memang suatu ilmu kedikjayaan yang sangat tinggi. Tapi karena dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti Gardika, aku khawatir ajian serat jiwa dipergunakan untuk maksud jahat. Maka aku berkewajiban harus bisa mengalahkan ajian serat jiwa. Ya, untuk bisa masuk ke dalam ruangan kamar pribadi kakek Astagina, aku harus melompati kolam lumpur bergolak yang terletak di pojok sebelah kanan gua ini. Inilah kolam lumpur bergolak, tempat kakek Astagina meramu segala jenis obat-obatan, sehingga lumpur ini mengandung daya penyembuhan yang hebat. Sehingga ketika aku luka parah, Raja Wali Raksasa memasukkan aku ke dalam kolam lumpur bergolak ini. 7 hari 7 malam aku digodok sampai sembuh sama sekali. Ya, aku harus melompati kolam lumpur bergolak ini untuk bisa sampai di pintu rahasia kamar pribadi guruku. Ya! Aku sudah jauh melewati kolam lumpur bergolak. Dan sekarang aku jalan terus mendekati pintu rahasia kamar pribadi kakek Astagina. Ya, inilah pintunya. Sebuah pintu batu yang teramat kuat, yang sudah menyatu dengan dindingnya yang juga berupa batu, sehingga merupakan sebuah pintu batu yang mati. Untuk bisa membuka pintu batu ini, ilmu pukulan tapak seketi.
Begitu telaknya tanganku yang berisi ilmu pukulan tapak seketi menggempur pintu batu itu dengan sempurna, sehingga hancur berantakan. Nah, lawang pintu sudah menganga, karena pintunya sudah aku hancurkan. Baik, aku segera masuk ke dalam ruangan pribadi, kamar rahasia kakek Astagina. Nah, beres. Rakitnya sudah jadi. Ya, lumayan. Sebuah rakit bambu yang cukup besar, cukup memuat 3 orang serta 2 ekor kuda. Beginilah rupanya kalau orang-orang persilatan bekerja. Serba cepat dan penuh tenaga. Kalau orang biasa membuat rakit bambu sebesar ini, wah, bisa 3 hari. Tapi kalian hanya berdua, cuma 1 hari. Hah, benar-benar hebat. Makanya nanti kalau saya sudah pensiun jadi pengemis, mau jadi tukang membuat rakit. Pengemis kok ada pensiun, Rawon? Ada. Siapa yang ngasih uang pensiun? Tabungan. Tabungan? Iya, selama jadi pengemis, uangnya ditabung. Nah, kalau sudah pensiun, uang tabungan itu bisa dijadikan modal usaha. Jangan percaya, Kak Mita. Si Rawon ini pintar mengarang cerita. Memangnya pengemis itu pegawai? Pakai ada pensiun segala macam. Dia pensiun sendiri, begitu maksudku. Sudah, jangan ngoceh terus. Ayo, angkat rakit ini. Bawa ke sungai. Ayo. Awas, jangan bergerak. Ada buaya. Mana? Itu, bergerak di permukaan air menuju ke sini. Hati-hati. Aduh, santai benar buaya itu. Muncul dengan lambat di permukaan air. Jangan bergurau, Rawon. Buaya itu besar sekali. Ada lagi, itu. Iya, dari sebelah kiri juga ada tuh. Ya, mana-mana. Waduh, kita dikepung buaya, Rawon. Apa maunya buaya-buaya itu, ha? Ya, tentu saja mencari makanan. Di sini kan banyak makanan. 3 orang manusia dan 2 ekor kuda. Iya. Nah, itu semua merupakan santapan yang lezat bagi buaya. Boleh coba. Ayo, maju. Maju semuanya. Lebih dekat lagi. Belum tahu siapa Harnum buaya-buaya itu. Ya! Tajam sekali pedang Harnum. Aduh, sekali sahabat tubuh buaya itu putus jadi 2. Ayo, ke sini semua. Ya! Udah, yang mati banyak. Tapi datang lagi. Malah semakin banyak. Celaka. Mungkin kita berada di markas buaya. Markas buaya? Memangnya pasukan perang punya markas? Maksudku, sarang-sarang buaya, Rawon. Di bawah rakit kita ada buaya. Celaka, rakit kita digigit-gigit dan diguncang-guncang. Ya! Kita bisa terbalik. Terbalik tidak mungkin. Tapi kalau tali temali pengikat rangkaian bambu digigit-gigit terus, rakit kita bisa cerai-berai. Aduh, bagaimana ini, Hanu? Kita berada di tengah, ke tepi sungai masih jauh. Aduh, kalau tenggelam, kita jadi santapan buaya-buaya itu. Aduh, yo. Terlalu banyak. Tanganku sudah pegal. Tapi buaya makin banyak. Iya, buaya-buaya sungai Cimandiri ini memang bandel. Terpaksa harus dikasih kacang hijau ini. Apa? Kacang hijau? Iya, biar teler lah. Lihat. Buaya-buaya itu dikalikan. Melempar kesakitan, ya, Bro? Iya. Oh, lihat buaya-buaya itu. Semuanya diam, hanyut ke hilir di bawah arus. Hei, mati. Ya, semuanya mati. Bukan mati, Kak Mita. Pingsan. Pingsan? Ya, buaya-buaya itu hanya pingsan. Nanti di hilir mereka akan siuman kembali semuanya. Benarkah itu? Iya. Apa yang menyebabkan mereka pingsan? Kacang hijau. Kacang hijau? Hebat kau, Rawon. Tenaga dalammu luar biasa. Hanya dengan kacang hijau, buaya-buaya itu pingsan. Masa cuma sama kacang hijau pingsan? Iya. Buaya-buaya itu kecapean barangkali. Sudahlah, jangan mungkir terus, Rawon. Aku tahu cara kau menebarkan kacang hijau ke air. Ribuan kacang hijau meluncur dari tanganmu dengan kecepatan kilat, lalu menghunjam buaya-buaya. Lantas buaya-buaya itu jungkir balik dan bergelimpangan, pingsan. Aku orang persilatan, Rawon. Pandangan mataku tidak bisa kau kelabui. Iya, iyalah, kau benar. Lalu, kau membawa kacang hijau mentah, memang sengaja kalau ada buaya, begitu? Bukan. Lalu untuk apa? Untuk direbus, pakai gula merah.
Bagus buat kesehatan. Untuk orang tua seperti aku apalagi. Gitu. Tapi sekarang habis ini gara-gara dipakai melempari buaya-buaya keparat itu. Alah. Sudahlah, Rawon. Jangan sedih. Nanti aku berikan 2 kali lipat banyaknya. Aduh, terima kasih, Neng. Berada di dalam ruangan kamar pribadi guru, kakek Astagina. Iya, ruangan yang cukup lebar ini penuh. Guru, kakek Astagina. Kakek Astagina sedang duduk bersemedi di pojok ruangan itu. Ini aku, Brahma. Kakek kemana saja? Tidak pernah menemuiku. Kek, marilah kita seperti dulu lagi. Latihan bersama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama. Betapa menyenangkan. Tapi saya minta ampun, Kek. Saya kalah. Saya tidak kuat melawan ajian serat jiwa. Ajarilah saya lagi, Kek. Berikan lagi saya sebuah ilmu. Ilmu yang paling tinggi yang bisa mengalahkan ajian serat jiwa. Kok diam saja, Kek? Oh, iya. Kakek sedang bersemedi, tidak boleh diganggu. Tapi dulu juga, kalau kakek sedang bersemedi, diganggu oleh saya, tidak marah. Iya. Aku ingat. Dulu kalau mau membangunkan kakek yang sedang semedi, harus mencium tangan kakek. Iya. Sekarang aku akan mencium tangan kakek dulu. Kakek Sagina. Kenapa roboh? Apakah kakek sakit? Terguling disentuh sedikit saja? Kakek. Ternyata kau sudah meninggal. Kakek Astagina. Kau meninggal dalam posisi duduk bersemedi. Kakek Astagina. 20 tahun kita tidak bertemu. Dan pertemuan ini rupanya hanya untuk menyatakan selamat tinggal untuk selama-lamanya. Kakek Astagina. Di dalam goa di pantai selatan itu, di ruangan kamar pribadi kakek Astagina, Brahma menangis meraung-raung, menangisi kematian gurunya yang sangat dicintainya. Melihat tubuhnya yang beku dan pakaiannya yang rapuh, nampaknya kakek Astagina sudah meninggal puluhan tahun yang lampau. Tapi kapan? Brahma belum bisa memastikannya. Lalu dengan hati pilu, Brahma mulai menggali tanah untuk mengubur jenazah gurunya itu. Sementara itu pula, Harnum dan Pramita serta Rawon yang menyeberangi sungai Cimandiri dan telah diserang oleh segerombolan buaya sungai berhasil menghalau buaya-buaya itu. Berkat bantuan si Rawon, sang pengemis sakti. Akhirnya, mereka dengan selamat sampai di seberang dan segera melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan. Kapankah mereka akan tiba di goa pantai selatan? Apakah perjalanan mereka akan masih mengalami hambatan-hambatan? Ataukah lancar dan mulus? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana.